Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi konsep-konsep kepemimpinan Hindu. Konsep kepemimpinan Hindu yakni satu Satwarnaning Rajaniti atau Sat Sasana adalah 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Konsep ini ditulis oleh Chandra Prakash Bambari dalam buku Substansi of Hindu Polity. Adapun bagian Satwarnaning Rajaniti adalah Abhigamika, artinya seorang raja atau pemimpin yang harus mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya. Kedua, Prajna, artinya seorang raja atau pemimpin harus bijaksana. Tiga, Utsaha, artinya seorang raja atau pemimpin harus memiliki daya kreatif yang tinggi. Kemudian Atma Sampat, artinya seorang raja atau pemimpin harus bermoral yang luhur. Selanjutnya Sakya Samanta, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. Yang terakhir Aksudra Parisakta, artinya seorang raja atau pemimpin harus mampu memimpin sidang atau para menterinya dan dapat menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, Catur Kota Maning Ngerti merupakan konsep kepemimpinan Hindu pada zaman Majapahit, yakni satu Jenana Wisesa Sudha, artinya raja atau pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Yang kedua, Kaprataning Praja, artinya raja atau pemimpin harus menunjukkan belas kasihnya kepada rakyatnya. Kemudian, Kawirian, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwatak pemberani. Kemudian Wibawa, artinya seorang raja atau pemimpin harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Yang ketiga, Tri Upaya Sandi dalam lontar Raja Pati Gundala disebutkan bahwa seorang raja harus memiliki 3 upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya, yakni satu rupa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengamati wajah dari para rakyatnya. Dengan begitu ia akan tahu apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak. Yang kedua, Wangsa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui susunan masyarakat agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. Kemudian ketiga, Guna, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian rakyatnya sehingga ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya. Kemudian yang keempat, Panca Upaya Sandi. Dalam lontar Siwa Buddha Gama Tattwa disebutkan ada 5 tahapan upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab raja, yakni satu, Maya, artinya seorang pemimpin perlu melakukan upaya dalam mengumpulkan data atau permasalahan yang masih belum jelas duduk perkaranya. Kemudian kedua, Upeksa, artinya seorang pemimpin harus meneliti dan menganalisa semua data-data tersebut dan memodifikasikan secara profesional dan proporsional. Kemudian yang ketiga, Indrajala, artinya seorang pemimpin harus bisa mencarikan jalan keluar dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan hasil analisisnya tadi. Yang keempat, Wikrama, artinya seorang pemimpin harus melakukan semua supaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, Logika, artinya seorang pemimpin harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan logis dalam menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan. Yang kelima, Astabrata adalah ajaran kepemimpinan yang diberikan oleh Sri Rama kepada Gunawan Wibisana. Ajaran ini diberikan sebelum ia memegang tampuk kepemimpinan Alangkapura.
yakni yang pertama Indrabrata, kepemimpinan bagaikan dewa Indra atau dewa hujan, di mana hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Dengan demikian, seorang pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat. Kemudian, Yamabrata, kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu bagaikan Sang Hyang Yamadipati yang mengadili Sang Suratma. Kemudian Suryabrata, kepemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya bagaikan sang surya yang menyinari dunia. Selanjutnya Candrabrata mengandung maksud pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan sang chandra yang bersinar di malam hari. Kemudian Bayubrata mengandung maksud pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak Bayu, rakyat dan memberikan angin segar untuk para kaula. Kemudian Barunabrata mengandung maksud pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul sebagaimana Sang Hyang Baruna membersihkan segala bentuk kotoran di laut. Kemudian Agnibrata mengandung maksud pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis bagaikan Sang Hyang Agni. Kemudian Kuwera atau Pertiwibrata mengandung maksud seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan bisa menghemat dana sehemat-hematnya. Kemudian Nawanatya. Dalam lontar Jawa kuno berjudul Nawanatya dijelaskan mengenai seorang raja dalam memilih pembantu-pembantunya, yakni 1. Prajna Nidagda, bijaksana dan teguh pendirian. Kemudian Wira Sarwayuda, pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang. Selanjutnya Paramarta, bersifat mulia dan luhur. Kemudian Dirotsaha, tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya Uragi Wakya, pandai berbicara atau berdiplomasi. Kemudian Samaupaya, selalu setia pada janji. Dan Lagwa Ngarta, tidak pamrih pada harta benda. Kemudian Wruhring Sarwa Bastra, bisa mengatasi segala kerusuhan. Kemudian Wiweka, dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketujuh Pancadasa Pramating Prabu. Dalam lontar Negara Kertagama, Rakawi Prapanca menuliskan keutamaan sifat-sifat Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit, yakni Wijayana, bijaksana dalam setiap masalah. Kemudian Mantri Wira, pemberani dalam membela negara. Wicaksana Naya, sangat bijaksana dalam memimpin. Kemudian Nantang Gwan, dipercaya oleh rakyat dan negaranya. Selanjutnya Satya Bhakti Prabu, selalu setia dan taat pada atasan. Wagmiwak, pandai berbicara dan berdiplomasi. Kemudian Sarjawa, Upasama, sabar dan rendah hati. Dirotsaha, teguh hati dalam setiap usaha. Kemudian Teulelena, teguh iman dan optimistis. Kemudian Tansa Tresna, tidak terlihat pada kepentingan golongan atau pribadi. Dibyacita, lapang dada dan toleransi. Nayaken musuh, mampu membersihkan musuh-musuh negara. Kemudian Masihi Samasta Bawana, menyayangi isi alam. Sumantri, menjadi abdi negara yang baik. Gineng Pratigina, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Yang kedelapan Sat Upaya Guna. Dalam lontar Rajapti Gundala dijelaskan ada 6 upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja dalam memimpin negara, yakni Satya jujur, Arya orang besar, Dharma baik, Asurya dapat mengalahkan musuh, Mantri bisa mengabdi dengan baik, Salya tawan banyak kawannya, Bali kuat dan sakti, Kaparamartan mempunyai visi yang jelas, Kadiran tetap pendiriannya, kemudian Guna banyak ilmunya. Kemudian yang ke-9 Pancasatya, yakni Satya Hardaya,
setia terhadap diri sendiri, setia dalam hati, kemudian satya wacana, jujur dalam perkataan, kemudian sata semaya, setia pada janji, satya mitra, setia pada sahabat, dan satya laksana, jujur dalam perbuatan. Demikian materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, Om Santi 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 Om.